sedihnya tuh Gua kabur. Gua balik ke berlarut-larut. studio aja deh gue. Mau kemana? Ada orang besar. Di mana? Kok kabur? Kabur aja deh. Dia kabur deh. Ya ampun. Ya Allah, Tuhan Yesus, gue takut banget. Kang siapa namanya? Din. Kang Din. Din. Nah, Kang Din jaga di sini. Iya, di sini. Udah berapa lama jaga di sini? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun jadi. Iya. Ini vilanya emang kosong, Kang. Kosong. Dari kapan kosongnya, Kang? Tahun 2003. Tahun 2003. Berarti Kang di sini tuh udah kosong. Iya, udah kosong. Pernah ada kejadian apa, Kang, di villa Ya, saya lihat sih ada yang jangkungnya tinggi, besar gitu, matanya merah gitu. ini? Di mana, Kang? Di sini, di villa sini. Di villa sini. Kakang ngeliat sendiri langsung. Lihat langsung. Itu pas kapan ngeliatnya? Malam, siang? Malam Pas malam. jam 12-an lah. Terus apa lagi, Kang? Ya ada semacam kuntilanak gitu yang Di mana itu? di sini juga. Oh, di sini juga. Iya, Bukannya ini gitu. yang paling aktif gitu. Iya, yang paling aktif. Tapi nggak ganggu Akang nggak? Enggak sih. Enggak. Terus kan katanya kan ada yang hilangnya, Kang. Di sini, Ada. Kang. Itu gimana tuh, Kang, ceritanya, Kang? Kan dia kerja di sini gitu. Sebelum Kang di sini. Kerja di sini. Jadi jam 7 masuk, pulang jam 4. Tahu ke sini ada yang nyariin, nggak ada pulang gitu. Nggak tahu hilangnya mau di mana gitu. Nama saya Herlan. Mas Herlan, Iya. Kalau saya emang nggak kerja di sini mah. nggak kerja ya? Iya nggak kerja. Kenapa Mas, kira-kira tahu nggak Mas kenapa Mas diwawancarain? Iya katanya sih tadi ada yang datang kan ke kampung ke rumah. Katanya mau nanya-nanya masalah bapak saya hilang di sini katanya gitu. Kalau bapak itu kan kerja di sini dari mulai tahun 96 kerja di sini itu. Cuman tiap sore itu kan kalau pagi berangkat kerja sini itu sore pulang ke rumah gitu. Cuman dia kan kalau waktu hilang itu dia berangkat kerja pagi sekitar jam 7-an. Cuman dia udah pulang jam 7-an, pulang kan biasanya pulang jam 4 gitu. Cuman karena kan udah jam 4 lebih belum ada pulang-pulang. Jadi makanya Halan kesini gitu nyari. Cuman kan di sini juga katanya udah pulang katanya gitu. Cuman kan belum pulang ke sono ke rumah gitu. Makanya Lan cari-cari sampai kemana, ke kampung sebelah kemana, udah nyari-nyari cuman nggak ada nggak ketemu gitu. Nama bapaknya Pak Hadis. Belum pernah ada kejadian kayak gitu berarti ya, Pak ya? Nggak ada. Biasa normal gitu, pagi berangkat, sore pulang gitu biasa gitu. Cuman waktu itu dia nggak ada pulang sama sekali gitu. Cuman udah lama, terus saking saya sebagai anaknya penasaran gitu. Sampai lari ke orang pintar juga. Cuman kata orang pintar itu dilihat, oh ini mah diumpetin katanya di rumah gentengnya ijo, katanya kata pendopo, kayak pendopo katanya gitu. Gitu. Tapi ada hubungannya sama rumah ini nggak kira-kira? Ada, ini kan ijo ini. Gentengnya kan ini ijo gitu. Iya, gentengnya. Bahkan kita persis ini. Gentengnya hijau kan ini kan, makanya tuh Salan sampai sekeluarga gitu nyari-nyari ke sini. Cuman waktu itu sampingnya itu sarungnya itu ada di danau sana gitu. Kan biasanya kalau dia mau pulang kerja itu dia suka mandi dulu di danau sana gitu. Cuman pas dicari-cari cuman ada sarungnya aja gitu. Kalau Mas sendiri yakinnya gimana
gimana dari perasaan Mas sendiri? Kalau saya sebagai anaknya, perasaan saya ada di lokasi ini, perasaan saya gitu sebagai anaknya gitu. Perasaan, cuman kan nggak tahu gitu juga gitu. Nah, kalau harapan dari Mas sendiri apa harapannya? Kalau harapan saya sebagai anaknya, saya dari hati saya itu yang paling dalam pengen ketemu gitu sampai maupun udah meninggal maupun belum meninggal gitu, saya pengennya ketemu aja gitu. Sampai sekarang soalnya nggak ada ketemu gitu. Ya, biar apa ya namanya? Jelas. Ya berjelas gitu. Biar kemana, jelas misalkan, ya gitu. kalau Jadi misalnya ada nyari, jasadnya biar gitu, paham. iya. Ya, ya. Sudah kalau gitu. Terima Iya. kasih ya Mas. Iya sama-sama ya. Oke, jadi tadi udah ke dalam ngobrol sama dari ada penjaga dan juga ada anaknya dari bapak yang pernah kerja di sini. Oke. Nah, menurut cerita dari anaknya, katanya si bapak itu datang ke sini, terus dia biasalah regulernya tuh ngejaga di sini, pagi datang, siang atau sore menjelang sore pulang. Itu rutin yang selalu dijaga sama dia, yang selalu dilakukan. Sore doang pulangnya, nggak nyampe malam berarti? Enggak, jadi sore itu pas Udah mau gelap pulang gitu ya. pulang gitu. Nah, entah kenapa di satu hari itu, kalau nggak salah 6 tahun yang lalu berarti ya buat tadi ya? Iya, 6 tahun yang lalu, si bapak itu ada yang ngelihat katanya pulang, tapi ada juga yang bilang nggak pulang. Jadi pas udah dari sini, biasanya pulang, nggak pulang. Sampai sekarang nggak ketemu 6 tahun. Hah? Ya udah 6 tahun dia hilang, Lalu tadi interview siapa? anaknya. Oh. Nah, anaknya tadi gue interview, gue tanya kan, dia, gue tanya, dari mana kok bisa tahu itu hilang? Umurnya berapa? 65. Logikanya, kalau dari gue, logikanya 65? mungkin pikun, ya kan? Misalnya ada Alzheimer, Alzheimer ya, atau apa. Alzheimer, Terus ya. tapi aku tanya, apa dia punya track back dari sejarahnya tuh, pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Misalkan di rumah lupa ini lupa itu. Dia bilang masih sebatas wajar, dalam arti lupa karena memang sudah tua, bukan yang kalau misalnya ada kan kayak mama aku dulu kan gitu yang keluar terus yang Iya. siapa gitu, Uti karena aku juga gitu, nenekku juga gitu. nah aku tanya itu nggak pernah dalam sejarahnya sebelumnya tuh nggak pernah ada masalah apa-apa. Akhirnya kan bingung nih, dia udah sempat nyebar juga beritanya ke kampung setempat, katanya lihat bapaknya atau enggak. Pas sempat dicari, datang ke sini, sarungnya ada. Tapi kan biasanya katanya kebiasaan bapaknya adalah sebelum pulang mandi dulu di danau. Ya danau. Emang di sini ada Ada danau. danau. Ada bawah. Nah, kan kita bicara logika dulu ya. Misalnya logika dulu, apakah kecelakaan atau apa, atau misalkan punya Alzheimer segala macam, nyata enggak. Bingung nih anaknya atau keluarganya bingung nih kemana, akhirnya ke orang pintar. Kata orang pintarnya dibilang katanya diumpetin di rumah yang gentengnya hijau ya. Ya, di rumah yang gentengnya hijau. Terus gue bilang, ada hubungannya sama rumah ini nggak sama tempat ini? Dia bilang ada. Pas kita diwawancarain, kebetulan kita di Rooftop. bukan pendopo yang gentengnya hijau. Si anaknya bilang, di sini nih yang ketika kita ngobrol ini, kita lihat atasnya bener hijau. Tapi kita nggak pernah tahu kan. Ini kan baru laporan dan baru cerita dari anaknya. Nah, maksudnya kalau misalnya sampai nanti kita apapun yang kita temuin malam ini, ya kalau ada berhubungan kita bisa share juga. Itu aja. Cuman Nemu sarungnya doang Pak yang pas habis mandi di danau. ya sarungnya doang ketemu. tapi kan timnya Mongol justru sebelum kita udah ngomong tuh Apa? ngelihat bapak-bapak Di mana? di situ demi Allah. Tuhan gua Kristus, demi Tuhan. Ya lupa. Nggak, kan anjing. Tuhan sendiri lupa bang. Takutnya kan udah keseringan demi Allah. Ada ngeliatin orang yang itu ada di situ. Di situ tuh di mana? Situ katanya. Iya dalam. Di dalam. Nah enggak, ini kan Iya. emang ada orang di sini. Bukan di situ. Oh dalam rumah ini. Iya. Enggak di sebelah sini. rumah Cuman ya sebelah kita kan ini kan baru menduga. Oh, iya. Kan semua kembali lagi kebenarannya kan nanti akan terbuka Iya, sendiri. depan. Iya. Kita nggak bisa memberi sebuah oh iya ini kebenaran, nggak bisa. Iya. Kita lihat aja nanti gimana ya. Ya. Apakah benar? Tapi Fadi kayak di film itu ya si Apa? Pitung ya. Kenapa tuh? Iya ada itu loh demang yang begini-begini.
Lu Kenapa jadi itu aja? Itu nih. Oh, panjang banget. Iya. Bedanya kan. Iya. Bagus nggak sih aku dikasih hadiah nih? Lu jadi kayak Kok nggak dikasih? Gue nggak dikasih. Mongol jewelry. sorry, ini kebetulan buat perempuan, Pak. Bapak emang perempuan. Tuh, pada Ini dikasih. baru laki-laki. Mana untuk gua? Untuk Anda pasti dapet. Ah. Tapi mohon kesabaran Oh, karena iya. maksudnya buat mesen yang besar segitu, ya itu juga tuh. Terima kasih ya. Sebagai hadiah Ini- ulang tahun kemarin. Oh, Tama iya, ini benar. buat apa nih gini? Apakah saya sedang berkomunikasi? Pendulum itu, Pak. Itu mutiara, Pak. beda. Aduh, kalau pendulum mah Jadi pakai ingat ya kelereng dulu aja, kita pernah 105. pakai begituan ya? Pernah. Di MM ya? Nanti kita bikin lagi. Iya, Pakai boleh, lagi boleh. deh, Iya, boleh iya, ya? iya, Jadi sabar ya, Pak ya. Tapi jangan yang dipegang, yang kita gantung aja. Boleh. Ya, Iya, siap. sabar ya, Pak ya. Ya, sabar. Coba dulu ukurannya sama Oke, nggak? kita Sama opening nih, dulu kan? yuk. Yuk. Ini belum bukan opening ya? Bukan. Ini Bukan belum. bisa jadi opening nggak? Bisa, bisa. Ya biar beda dah kalau gitu. Udahlah, Oh, udahlah, kita opening dulu. Iya. 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 Itu lampu udah nyala tuh. Udah disiapin Oke, sama terima gua. kasih Di situ. ya. Bukan. Kita pulang dulu ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Ini ya. Ini lampu. Hati-hati guys. Ya, hati-hati ya, Di guys. sini batunya juga ada banyak lumut. Ya. Ngapain? Kayak kenal. Wah, Oh. siapa tuh? Ini kru kita nih. Wah, bukan. Mana? Itu loh. Saradik. Oh iya Ada benar. Saradik tuh. Oh iya. Yang ini tuh. Yang Batam. Halo Surabaya. Ya, Saradik Batam tuh luar biasa keren mereka. Ada yang di itu juga ada di Pati tuh, ada di Pati. Di Wah, Pati, mantap. Banyak banget ini Saradik ya. Ada juga yang di Tenggarong itu loh. Daerah Mongol no, Saradik Manado. Wih. Itu tuh yang di Manado, dilap dulu nih. Ada Apa? ini kotor tuh. Nah, Ya, baru habis iya. makan nasi. Nggak dilap. Makan tinutuan. Tinutuan. Dari Kairo. Ada ya? Nih, jangan bohong. Di enggak di Hong Kong. Saradik US ada nih. Tuh, enggak itu tuh Hong Kong. tuh. Hongkong. US ada kan kita ketemu di US. Hong Kong tuh lihat. Oh ya Hong Kong juga ada tuh. Gila pecah banget. Mbak, Malaysia, Mbak. Mantap. Mantap. Singapura Singapura, juga ada. iya, ada. Gila, Saradik terima kasih sudah selalu nonton nungguin ya setiap Sabtu. Kadang-kadang Rabu juga suka ditagih nih sekarang. Iya. Rabu ditagih juga, tapi nggak apa-apa Allah. kita usahakan ada juga ya Rabu Betul. ya, Pak Dem ya. Gitu. Oke, kita sekarang sudah berada di lokasi kan tadi udah ya. Jadi nggak usah diulang lagi ya. Jadi Iya, kita langsung aja. Oke. Oh ya. Silakan Pak Di. Jadi tadi kan sebenarnya kita mau opening di sana. Cuman tadi Pak Dem ngebrief kita dulu biar tahu karena Pak Dem udah interview narasumber yaitu anak dari si bapak yang hilang. biasa jaga di sini. Nah, ternyata kameranya udah ngerol gitu. Jadi ya udahlah kita nggak usah opening. Kini kita langsung kasih tahu bahwa inilah rumah utamanya yang ada di villa ini. Sebenarnya ada beberapa rumah di sini ya. Yang gue lihat ya dengan kegelapan ini 1, 2, baru kelihatan 2. Tadi di situ ada rumah tapi rumah burung. Ya di Rumah sana. burung gagak ya? Iya serem. Terus ada satu lagi rumah di situ cuman gue nggak tahu. Cuman ini rumah utamanya ya Pak Dem ya. Ini tuh sempit sekali ya guys tempatnya. Nah, yang tadi yang dimaksud genteng hijau yang ini, pendopo ini. Emang iya? Ini genteng hijau, di ini. Menyenyak center. Oh iya, ini. Biru. Biru. Iya, maksudnya ini kalau ini gini, pokoknya laporannya begitu ini. Bukan. Ini juga ini ya guys. Kita sekarang sedang berada di tempat permancingannya Mas Dipo nih. Oh iya. Telaga Hanuman. Iya. Bila ingin melihat ikan di dalam Mancing kolam. mania. Gitu, ya kan? Mancing mania mantap. Mancing Maina. Bukan Maina. Ya udah, oke silakan Fadi. Kita tunggu di sini. Oh, ayo masuk. Duluan Ayo, aja lah. kita langsung yuk. Let's go. Wait. Awas Dika. Paku ya, hati-hati ya. Dika kena paku gak? Siapa sih naruh kayu di sini? Oke, sebentar. Tadi aku di depan ya, waktu sebelum masuk ke sini. Jadi udah sempet ngelihat sosok, tapi
bukan sosok asli ya, dia mengambil wujud pocong. Tapi mereka seperti bergerombol. Koloni. Nah, setelah aku lihat lagi, bukan bahan tapi bukan pocongan ya. Kayak asap, tapi kayak energi gitu. Asap, tapi ngebentuk kalau kita lihat tuh kayak jadinya kayak pocong Pocongan, kalau dari jauh kayak gitu. pocongan. Pas ditegesin lagi, jadi mereka berkumpul menjadi satu. Nah itu tuh kayak ada seperti bahan tapi bukan bahan. Jadi begini-begini kayak bayangan kayak asap gitu, tapi ngebentuknya seperti pocongan, tapi bukan. Nah itu tuh mereka koloni. Iya. Mbak masuk sini, di dalam sama di luar tuh lain. Iya, lo juga dapat Dan gitu. di dalam, yang di dalam nggak akan keluar, yang di luar nggak akan ke dalam. Maksudnya ini yang aku rasain yang di tengah ini ya. Aku nggak tahu nih apa ya. Cuman ini kan baru aku lihat dari baru sedikit nih. Jadi ini adalah perkumpulan juga ini. Tapi belum yang di dalam sini jujur Mbak belum bisa lihat wujud aslinya Nu, karena kalau sekarang sih wujudnya kayak posisinya tuh kayak Gollum. Tahu Gollum nggak? Sorry, mau afirmasi. Iya. On all four. Jadi gini jalannya. Nah, kayak Tadi soalnya pas pada saat kita dari yang Jembatan. bridge itu belok kiri, gue kan ngaduk ke belakang kayak berhenti. Jalan lagi, itu dia. tapi ini yang di dalam sini atau bukan, No? Kayaknya dari dalam sini. Oke, cuman kenapa Mbak ngerasain perbedaan luar sama dalam ya? Lu juga? Emang beda ya? Kayak emang kepisah gitu, emang teritorinya beda. Teritori lain aja gitu ya? Kayak apa ya? Maksudnya lebih ke Ini- dia punya kayak ruangan kelas masing-masing. Oh gitu. iya. Jadi mereka di tempatnya sendiri-sendiri Iya, gitu ya? jadi yang kelas 1 kelas 1, kelas 6 Oh, kelas 6 iya. gitu. Oke, Jadi oke. membentuk koloni yang berbeda-beda, tetapi kayaknya terkesan seperti sangat akur. Tatanannya tuh rapi, Nu. Kayak kita ngelihat hewan di padang gurun Afrika gitu loh, Yang di sana harimau zebra ya. gitu loh. Bang. Nompok sendiri. Pada Iya, kebayang. semuanya tuh di tempatnya dan tertata ini. Tertata ya. Maksudnya sekarang ya? Ada tatanannya gitu loh. Aku belum ngerasain kayak campuran energi, tapi lumayan kencang yang di dalam sini. Nah, belum tahu apa ya. Kita lihat dulu aja. Kalau positif negatifnya kerasa nggak? Enggak. Masih belum. 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 Kalau yang kenceng Kayaknya di dalam sini agak Sini mual, Mbak. sama tadi di atas ada Betul, kalau gua di atas. di atas. Soalnya gua tadi sempat ngelihat ada yang naik ke atas lari. Wujudnya perempuan atau laki-laki belum terlihat. Nggak terlihat karena kita Oh iya, Yes. oke. Di sini ya, Bang. Sama tadi sih gue ngerasain waktu pas gue masuk bulan pertama, gue pikir ini bawahnya masih sama kayak yang di pendopo tengah itu loh, Iya. kayu. Jadi kalau diginiin tuh Ngap gitu goyang. aja, goyang. Tadi gue sempet pas di sini goyang gue. Iya kan. Padahal ini konkret ya. Makanya aku bilang pusing, mual. Iya. Ini efeknya yang dikasih. Pas tadi kita turun mobil juga gitu, ingat nggak? Kok tiba-tiba aku, Wisnu sama Rian bertiga ngerasain hal yang sama. Ngomongnya bertiga. Kok kita doleng-doleng gitu. Ya tadi gue ngerasain gitu, makanya tadi sensasinya kayak di ini. Di Amerika kemana? Sedikit di Preston Di Preston. Castle. Ya, Nah. Preston Castle, ya benar. Yuk kita Tapi cuma kalau Preston kan 40 menit tuh begitu terus, Iya, ini tadi ini cuma nggak- berapa detik doang gue. Yuk, coba kita masuk ke dalam menu. Kita lihat deh pusingnya. Teman-teman, tolong kalau ada balok kayu jangan diinjak. Ini lihat deh, paku ini. Banyak paku. Ya. Ya, jangan diinjak ya. Janganlah diinjak. Bau ini gak sih? Kayak bau dupa gak sih, Nu? itu ada orang lewat. Bau dupa gak sih? Ada orang begini kayak lewat. Di mana? Di mana? Nah, itu Masuk. Ke begini. Oh, gitu ya. Lewat. tapi merangkak. Iya. Oh, iya berarti sama. Ada orang lewat. Nah ini gue baru mulai kerasin nih Dupa buang nggak? ini. Iya kan? Di tengah. Bau apa? Dupa. Iya, Gue masih ngerasa ini doang bau anyir kolam. kalau gua bau dupa. Iya. Kayak bau orang masang dupa gitu. Iya, Iya, baru sama. Gue belum. ada banyak bunga sih.
Tapi ini dupa ya, dupa. Mbak, ini ke track back-nya agak jauh ya, Nuk ya? Lalu pick up satu perempuan sih, Mbak. Silakan. Dari atas, nggak tahu di atas dia. Oke, bisa dijabarin dulu? Nggak tahu masih hovering di atas. Bukan hovering sih, memang di atas. Secara energi gimana, Nuk? Agak panas, merah kalau misalnya mau bicara dari warna ya, tapi rasanya lebih ke panas. Jadi kalau Mbak ya, yang Mbak rasakan di tengah ini tuh ke track back-nya agak dibawa jauh. Mungkin dulu yang pernah di sini, tanah ini sebelum ada ini semua, zaman dulunya. Mbak lihat ada perkumpulan orang-orang. Itu mbak Seperti tempat perguruan kayak padepokan. Kayak orang-orang datang ke orang ini tuh untuk berguru gitu. Ya ini di hutan. Tapi di hutan dulu. Ada yang jadi ini yang seperti yang ngajarinnya orang ini udah putih ininya kayak pertapa bajunya juga. Terus ada anak-anak muda, ada yang usianya udah dewasa juga, di depannya dia sedang bersila seperti mendengarkan apa yang dia bicarakan gitu. Jadi seperti lagi sekolah gitu. Dan ini tuh kayak hutan ya, bener-bener kayak ini terang, maksudnya siang tapi gelap gitu. Hutan rimba gitu. Tapi gelap ya. Saking ininya lebatnya si cahayanya tuh perempuan sedikit gitu. yang masuk. Tapi duduk, maksudnya aku sih ngerasain secara energinya bukan aliran sesat ya, Nuk. Jadi memang tempat untuk mungkin latihan bertapa atau buat meditasi kali ya. Buat meditasi atau apalah itu. Cuman maksudnya itu adalah kayaknya juga ada hubungannya sama kayak ngatur pernafasan sama ini, Nuk. Mungkin dulu latihan untuk olah kanuragan. Iya kayak gitu-gitu. Jadi kayak padepokan. Iya. Nah ini bener-bener mungkin tempatnya mereka untuk latihan meditasi mungkin ya. Karena ini jauh banget gitu. Nah, abis itu Bang tiba-tiba berubah nih, Nuk. Kayak jauh after itu. Lain lagi nih. Berubah lagi setelah tadi Nunu ngomong si perempuan yang di atas. Yang di atas Nih. Nah, ini yang di atas ini memang panas. Karena sosok rambutnya panjang ya, Nuk ya. Tapi ini bukan, kita nggak bisa bilang ini kunti ya, bukan kunti, sama sekali bukan kunti. Tapi dia mengeluarkan cahaya warnanya merah. Nah, jadi ada yang terjadi setelah ini nih tadi yang timeline yang tadi, ada hal buruk yang terjadi yang ada hubungannya dengan dia. Kita mau naik dulu nggak sih? Soalnya kenceng banget, paling kenceng di atas. Boleh naik dulu Dia. nggak? Ya maksudnya mau naik dulu, mau lihat cek dulu nggak? Boleh aja. Ketariknya Kemana? ke atas. Ketarik ke atas, ke samping. Oke, kita ke atas dulu ya, kita cek dulu. Yap. Oh iya, Nuk, lihat ya, Nuk. Ya kan, Mbak? Lihat deh. Gua lehernya agak tengeng nih. lehernya ada apa? Tengeng, apa namanya? Tengeng, Salah. miring. Tuh, di situ. Oke, yuk. Coba, bener Kemarin nggak mau ya? ada yang bilang sana? Bener nggak ya? Oke, tahan dulu. Dan mau naik dulu nggak? Tahan dulu. Bode masih pun naik yuk. Ip, kalau ngerasain perbedaan ini kasih tahu ya. Iya, ya. Perbedaan rasa. Ya, keep roll. No, Ya. minta shield ya, No. Ya? Minta shield. Iya. Ini bau dupanya kenceng ya di sini. Oh, ini ada kamera juga. Gimana, Nu? Gimana? Mbak bukan Nunu yang coba ini gali gantian. Nggak, Nunu asing dari awal di sini nih. Ini kan ada abis after tangga nih. Kita bisa ngeliat ke bawah nih, Mbak. Dia di sini berdirinya ini persis. Ini. Sekarang? Itu. Sekarang?
sekarang lu? Lu sensing dia di depan kita, persis di belakang kru. Nongol. Ini dia yang nyambut kita tadi bukan sih, Nu? Hah? Ini dia yang nyambut kita tadi bukan sih? Yang kita baru datang? Soalnya gede loh, Mbak. Kan. Dia kayak besar apa ya? Maksudnya gini. Perempuan tapi besar Bes- gitu loh. Dia kayak badannya tidak wajar sebagai seorang Manusia. manusia. Iya. Karena dia kayak Gigantic. Raksasa. iya jadi kayak orang burut gitu, ngerti nggak Jan? Dia begini. Iya, semua Dia serba jadi panjang. kayak tapi maksudnya gini, di Mongol itu dia kayak memperlihatkan dirinya tapi kayak zing. Jadi kayak kita harus ngejar sosok ini, kan lucu. Ada yang pengen disampaikan kan sebenarnya nggak harus kayak kita kayak main petak umpet. Iya, benar. Kita yang jaga, Iya. dia yang lari, kan nggak lucu. Maksudnya pingin something ada yang mau disampaikan kan mendingan apa? Dia, iya. Iya, perlihatkanlah muka Yes. wujudmu. Kita nggak takut dengan kondisi badan lu Ya. besar, sebesar apapun. Persis ya, itu yang aku rasain. Selama kita tidak saling mengganggu, Iya. batas kewajaran kita kasih. Oh, oke. Mbak Itu- coba masuk ya, Nu? Boleh, Mbak. Itu, oke, gue jaga di sini. Ini genting segini tinggi siapa? Sosok perempuan ini Sampai ke ubun. adalah salah satu Open dimensi. Iya. Dia kayak ngebuka. nih ya. Tadi Mbak pikirkan ini beda timeline sama yang tadi ya, yang padepokan itu ya. Padepokan. Jadi di antara laki-laki Yang murid-muridnya lagi- ada dia nih, perempuan ini. Jadi dia lahir dengan gift. Oke. Dia punya kemampuan. Maksudnya dia emang apa ya? Mungkin turunan atau apa gitu. Jadi dia ingin mempelajari. Akhirnya dia ikut belajar. Nah, dia adalah satu-satunya perempuan yang ada di situ. Sekarang aku ngeliat laki-lakinya kayak Fadi gitu. Kumisnya sama, ini cuman agak lebih gede badannya. Oh, Di dekat dia atau dari salah satu yang dari salah satu yang di situ. Ini tuh apa ya? Ada masalah percintaan ya kalau menurut aku. antara si laki-laki sama si perempuan ini? Jadi kayaknya cinlok, jatuh cinta di situ. Nah, dari sebenarnya juga si guru ini tidak menerima perempuan sebenarnya, tapi dia bersikeras untuk apa? Untuk mau mempelajari apa yang dia punya. Dia mau belajar gitu. Terus akhirnya setelah dia mencoba berkali-kali akhirnya diperbolehkan ikut. Tapi harus dipisahkan. Maksudnya yang bagian laki-laki dia agak di belakang gitu. Emang kayak beda ininya. Kok marah tiba-tiba dia? Oh, oke. Marah apa? Tiba-tiba marah yang perempuan. Karena Masih belum bisa terima apa yang terjadi gitu. Kayaknya laki-laki ini hanya tidak bermaksud untuk memberikan, kayak bukan naksir, tapi baik aja. Yang ceweknya baper, oke. salah nangkep, dia sakit hati sendiri. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi
apa namanya kayak wait. Dia sekarang lagi kayak gitu-gitu. Marah-marah. Karena dia ngasih jelas wajah laki-lakinya. Tapi pada saat dia marah-marah gitu si laki-laki ini aku nggak merasakan apa yang dia omongin itu kok kayaknya lain ini informasinya. Paham nggak? Jadi aku mesti bener-bener lihat lagi. Cuman aku kasih tahu aja informasinya. Gambaran apa yang balik itu nggak apa-apa. Iya. Aku tampung dulu aja. Soalnya ini dari sisi yang perempuan nih. Iya. Kalau menurut aku dia baper aja, kayaknya ya. Terus dia si laki-laki ini memang mungkin kalau orang dulu itu kan ada yang dia mau memilih jalan untuk menjalankan tugasnya untuk mungkin menjaga sesuatu atau apa akhirnya memutuskan untuk tidak menikah atau tidak punya pasangan. Si laki-laki ini kayaknya ngambil jalannya ke situ karena dia baik aja orangnya. Jadi si cewek ini meleot. Ceweknya kayak berasa lebih. Nah, padahal yang lakinya enggak. Biasa aja, tapi dia emang baik di antara semuanya, dia yang paling kayak mungkin orangnya juga perhatian, tapi bukan berarti suka ya. Karena dia memang menghormati perempuan aja baik gitu. Cuman ini ingat, perhatian belum berarti suka. ya, tuh. Jadi salah nangkep. Nah, tapi ada sesuatu yang terjadi sama perempuan ini karena dia yang tadinya mau belajar hal yang baik akhirnya jadi flip. Cuman masalahnya nggak terlalu, maksud aku kalau menurut aku ada sesuatu yang salah karena sampai berbalik gitu dia. Dan akhirnya dikuasai sama yang jahat. Cuman sekarang masih ini sih, masih bukan yang mengintimidasi banget ya. Cuman dia seperti terjebak akhirnya dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia putuskan, akhirnya dia seperti terperangkap oleh sosok yang nempel sama dia, jadi dikuasai lagi. Oke, yang selama si cewek ini hidup, dia melakukan sesuatu kah yang dilarang sama gurunya? Oke. Dia menyalahgunakan apa yang dia punya. Terus karena gara-gara dia punya gift ini ya, jadi dia kayak sebel banget kenapa ya kok dia nggak suka sama, kayak nggak suka sama gue. Akhirnya dia ya bikin mantra-mantra apa namanya kalau pelet. Nah iya, dia bikin itu sendiri, tapi dia mempraktikkan itu sendiri. Tapi nggak berhasil. Cuman dengan dia begitu kan otomatis dia akan membuka sesuatu, apalagi dengan kemampuannya dia. Akhirnya gone dark, dan waktu itu memang kenapa meninggalnya itu karena terjadi waktu itu ada aku ngeliat banyak darah, jadi memang kayak mungkin perang. Oh, di jadi daerah. si padepokan itu keserang lah istilahnya. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Berarti bukan mati karena apa gitu? Bukan. Nah, tapi jadi sekarang dia nyangkut ini karena dia sudah membuka sesuatu itu kan, makanya dia looping itu gara-gara itu kan. Dan tapi meninggalnya nggak ada hubungan sama apa yang dia lakukan sebenarnya. Enggak. Tapi ya oke, paham. Masih ada jalan nggak sih di situ? Coba dilihat bentar. Ntar ya, sambil nunggu sebentar. Kalau dari Mas Mongo ngeliatnya gimana perempuan ini? Kalau gua tuh lebih ke kayak pingin disamperin, tapi kalau kita nyamperin dia menjauh. Jadi kayak apa ya? Kalau bahasa anak Jaksel tuh kayak ngerjain banget. Lu pengen kita kesana, lu mundur. Maksudnya kan kita berharap kita mungkin membantu banyak tidak, tapi setidaknya kita pengen tahu. Jadi setidaknya kita nanti bisa kita doain atau kita doing something yang membuat dirinya mungkin bisa lebih legowo. Karena kan cinta juga tidak bisa dipaksa. Segala sesuatu juga jangan cepat mengambil sebuah kesimpulan. Karena baik itu kan bisa aja mungkin dia baik memang tanpa pamrih. Baik aja. Jadi itu juga buat kita para cowok. Kadang kalau cewek pun tersenyum, tidak selamanya dia juga mau dengan kita. Tapi di saat kita salah melangkah, akhirnya kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, kan berarti percuma sesuatu yang kita selama ini lakukan baik akan menjadi tidak berguna. Iya, benar. Jadi mendingan
kalau seandainya mungkin ada apa yang pingin kita bantu, kita sih nggak bisa bantu mungkin sampai, tapi setidaknya kita ngedoain biar beliau lebih terbebas. Iya bener. Tapi karena ini kayaknya kalau menurut aku akhirnya dia terjebak sendiri karena perbuatannya. Iya, muter-muter di situ kayak lingkaran setan. Karena dia bikin itu sendiri, kayak penasaran sama itu, dia ngelakuin hal itu dapat. Padahal sesuai dengan nasihat gurunya kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan mereka di jalur putih. Iya. Cuman memang dari tadi kita masuk yang di ruang pas turun-turun dari atas itu, kita mobil itu ngelihat ke sebelah kiri ada pohon, kita sama-sama ngomong, siapa tuh bapak gitu kan. Terus makin kesini Kelihatan nggak Bapak? kelihatan semobil ngomong berbarengan. Siapa itu bapak gitu. Ya. Terus masuklah ke situ, kita parkirin mobil. Anak-anak ada yang bisa merasa, bisa 1-2 orang bisa melihat, dia bilang, kenapa ada banyaknya kecil. Terus kenapa itu bapak-bapak itu dari ruangan yang di atas air itu, terus dia pindah ke rumah yang kita tadi parkirin, terus dia berdiri di situ, bapaknya berdiri begini. Nah, mau bilang kayaknya yang punya rumah. Dia bilang nggak mungkin bang, soalnya orangnya besar. Maksudnya lebih nggak seperti manusia Iya, normal nggak biasa pada ya? normal manusia. Terus dari ruangan yang satu juga teriak-teriak gitu. Ada suara Tanya teriak. tolong, iya. Perempuan nggak laki? Laki. Nah cuman kan mau bilang ke itu, tenang aja, kita kan lagi penelusuran, siapa tahu kita bisa membantu, nggak usah membantu sampai, tapi setidaknya melapangkan jalannya kepada Sang Pencipta kan lebih enak. Oke. Ini Apa, sosok perempuan yang kita bahas yang besar ini ya. Aku nggak dapet namanya, tapi ini dia seperti terkunci di keadaan, di state yang seperti itu, terobsesi ingin memiliki laki-laki ini. Akhirnya dia melakukan ritual itu, ritual memelet ya, dan tidak berhasil. Dia mempraktekkan ilmu pelet yang dia dapat dengan secara serampangan, yang akhirnya menjebak dirinya. Nah, karena sejujurnya dia di jalur putih. Tapi Karena dia terbutakan dengan cinta, akhirnya dia mencoba sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di perguruannya, akhirnya dia sendiri terjerembab di situ. iya, mungkin nggak pada saat dia membuka portal itu, melakukan ritual itu, yang terpanggil itu adalah adalah anak D. Bisa. Nah jadi maksudnya gini, kalau dari sisi Mongol tuh selalu mengingatkan buat teman-teman yang mencoba sesuatu yang lu nggak tahu, lu nggak memahami, hanya dari modal lu beli buku di Senen, terus lu pingin ngebuka portal karena lu pingin mendapatkan sesuatu. Yang lu sejujurnya sangat tidak tahu apakah mantra yang dibacakan spellnya itu benar atau tidak. Nah itu terjadi sama dengan perempuan ini. Dia mencoba sesuatu yang dia tidak tahu, akhirnya dia muter di situ. Jadi dia ini sekarang sudah tidak pure. Ini ada perempuan ini, dia masih dalam keadaan state terobsesi, tapi ya ini udah ditunggangi. Jadi ini makanya jadi wujud besar Udah ini yang besar. ketempelan. Dan kalau ketempelan kan jadi kayak istilah kita tuh kayak benalu, akhirnya membunuh inang. Bener nggak? Ada parasitnya ya? Iya, membunuh inangnya. Nah, inang yang dibunuh akhirnya dia sendiri yang siksa. Tadi ini Mbak, gua sama Bode sempet lihat kan, gue pikir nggak akan kesini kan. Gue ke ruangan ini, terus gue ke ruangan ini. Pas di sini tadi ada suara buk gitu, nggak tahu keambil nggak sama suara Bode. Terus kita cek keluar, aku ngecek pohon. Pohonnya nggak ada yang berbuah ya, nggak ada pohon yang buahan. Jadi itu kayak bukan suara buah jatuh sih. Cuma nggak tahu nanti. Coba kita lihat. Audio. Sebelah kanan sini tadi. Dalam sini? Ya. Ini kamar sebesar ini. Ceilingnya bagus. Wah, tuh. Wah, ini dingin banget sih. Nih tadi pas lagi ngobrol sama AC setengah PK udah cukup. Ya, ngobrol sama Bode, terus sini deh. Buk. Terus langsung gua keluar. Langsung ngeliat ada buah nggak yang jatuh.
Tapi pohonnya emang nggak ada buahnya. Ada suara napas Ini berat. ada, Ada Bang. suara orang bernapas berat. iya kayak gitu ya. Kayak, Iya. iya kan? Gitu. Ladies and gentlemen, kayak suara orang tua yang bernapas. Mbak curiganya sosok ini yang ngebuka Ini, portal, Nonu juga. ngebuka Di- pintu, ya, tapi ya, pintunya aneh nih. Tapi apa? Kayak portal, iya portal ya. Portal, Dan ini terbukanya tuh tidak sengaja, maksudnya tanpa dia sadari waktu itu. Iya. Dan stays. Iya. Dan ini yang lalu lalang cukup ini, tapi agak aneh ya, maksudnya kayak mau ketarik ke bawah terus gitu loh aku dari tadi. Maksudnya kayak mau membelesak gitu Mbak? Iya, kayak mau ingat gak yang waktu Mbak mau dibawa ke Iya, tahu di gunung, di kaki gunung lah, kaki Iya. gunung daerah itu. Itu dia. Jadi kayak aktivitasnya tuh banyak, tapi ganti-gantian terus nih. Tapi nggak panas ya? Nggak panas. Iya. Uniknya nggak ada rasa panas sama sekali. Tapi kalau dari Mas Mongol rasanya positif negatifnya gimana? Gue lagi mencari sebenarnya sumber suara nafas ini. Yang cowok ya? Iya, dari tadi nih gue harus keliling-keliling nih. Di luar sini bukan sih? Telinga gue pasang benar-benar, maksudnya ini sosok tua. Di luar sini bukan sih? Ini lagi sementara itulah dari tadi gue muter-muter nih bunyi ini di mana. Jangan masuk portal pokoknya. Iya, jangan. Ini loh, Nu, yang perempuannya ada buntutnya loh, Nu. Ini Iya. baru pertama kali ngeliat ini, ada buntutnya. Buntutnya jelas sekali. Ada ekornya, ada. Ada ekornya, terus warna ekornya tuh kayak Di belakangnya dia. warna kulitnya tuh coklat ke merah gitu. Aneh banget. Tapi kok ekor sih? Maksudnya nada pikir itu apa gitu di belakangnya dia? Maka aneh ekor, Nu. Ekor itu. Baru pertama kali mau lihat kayak ekor sapi. Kayak ada ujungnya tuh ada bulunya. Nah, Lihat gak? Nono ngeliat di belakang ada. Itu apa sih itu? Ekor itu. Oh, ekor. Ekor. Baru pertama ini Mbak dapat ekor. Maksudnya yang berekor ya. Pas mau cerita itu terus iya ngedenger, aku nggak dengar, tiba-tiba aku denger di sebelah luar. Kalau yang suara ya, nggak tahu bener apa enggak. Itu gambar yang mana ini? Yang on all four dari tadi Nono penasaran ngikutin kita terus. Apa namanya Nu? Dulu nyebutnya? Yang Kayak golum ya jalannya. Gulum. Kayak golum jalannya. Golum. Apa? On all four tuh apa sih Mbak? Jadi jalannya pakai Merangkak. Iya, jalan. Nggak bisa ya? Hah? Kita lockdown nggak sih? Jadi gimana nih? Oke. Ini mau penelusuran terus atau mau apa Kita nih? mendingan coba langsung aja lockdown. Aku pengen coba, kita gelap, pengen tahu aku. Jadi kita mau menggali informasi dari sosok si perempuan ini karena dia sepertinya punya jawabannya. Si perempuan ini. Tapi Mongol justru melihat tidak hanya satu orang besar. Iya, banyak kan. Ya, Jadi kita di sini jangan sedikit timnya. Jadi ada Mongol, ada Fadi, ada aku sama Wisnu. ada orang besar, bahkan gue lihat sosok laki besar. Nah, Bukan cuman perempuan yang besar. iya. Maka itu yang mungkin yang di belakangnya nanti kita bagi tugas mengelihat itu. Jadi kita bisa tahu nih dari kita dapat informasi dari banyak jadinya. Karena layernya udah gue buka. Nah itu. Jadi yang di sini nanti kita berempat aja. Gitu ya Ip ya. Ip Di ruangan ini? monitoring. Di tengah kayaknya. Sampai atas ini pun udah ada kamera ini. Kalau yang di atas mah ikut. Yang di situ ada di atas. Oke. Mau mulai dari mana? Dari bawah berarti kita. Ya kan Ip? Dari bawah kan? Yuk kita coba. Gas. Gas. Ya, yuk.
kita sekarang akan ditinggal enggak deng. Yaudah kita di sini ya. Aku, Fadi, Padem, Wisnu dan Mongol tim nunggu di sana nitip ya Rian ya. Di monitoring nanti kalau ada apa-apa kita melalui HT ngobrol ya. Ya udah. Oh, aku di studi di itu. Di sini. Enggak dong, kamu iya. di sini. Kirain aku ikut membantu melihat di sana. Yuk, dadah. Dadah. Dah. Oke. Udah. Mas Mongol artinya ke yang gede ya. Aku coba guide yang cewek ya. Ya, aku merasa orang termiskin di dunia. Bukan. Oh, iya. Waduh. Itu Yang mana sakit ya? Tadi pada yang sebelah sini. nggak ada apa-apa. yang berburu. Jadi tadi pada saat turun tangga agak sedikit terbuka no layer ceritanya ya no dari perempuan ya, dari sisi perempuan yang sejatinya ya. Dapat namanya, Mbak? Enggak, sama sekali nggak dapet. Itu orang di atas. Jadi wait. Kalau ada yang dengar suara laki-laki tua ya, itu ini kok gurunya ya Nuk ya? Gurunya. Iya. Oke, itu. Ada sesuatu yang ada hal buruk yang terjadi dengan sosok perempuan ini, lebih dari apa yang kita lihat. Oke, apa? Aku sekarang ngelihat dikasih memorinya itu tadi darah, karena darah mungkin kayak menggambarkan peperangan yang terjadi gitu ya. Cuman ini adalah darah ada tangannya dia, artinya dia mengambil nyawa orang si perempuan ini gitu. Artinya berarti sampai sebegitu beloknya ya Nuk ya, flip gitu dia. Sampai harus membunuh Sampai seseorang. harus dia, maksudnya dia sampai menghabisi nyawa orang gitu. Dan ini bukan, Mbak ngelihat ada satu masih anak-anak Nuk. Yang dibunuh sama dia? Bayi malah Nuk. Tapi Mbak curiganya ini Anaknya dia? gambaran dari anak yang dikandungnya. Jadi bukan lahir secara fisik, tapi itu adalah gambaran untuk ngasih lihat ke Mbak bahwa ada anak. Jadi dia sedang dalam keadaan mengandung. Nah itu kayaknya sengaja digugurkan atau gimana gitu loh, karena nggak normal ya ngeliat ininya terlalu Tapi di tangan dia grafik. secara fisik ada darah ya, Mbak? Ada darah di tangan dia secara fisik gitu, tapi mungkin itu juga simbolik loh, mesti memberikan gambaran ke kitanya gitu. Tapi yang tadi aku agak cukup kaget, si gurunya ini adalah ayah dari si perempuan ini, makanya dia diberikan tempat di padepokan itu. Tempat spesial. Kamu mau maju boleh gak? Ada tanjakan Pak? Stop. Mas Mongol. Mas Mongol yang gede jagain dulu ya Mas Iya, iya. Mongol. Iya, aku Aman lagi kok. mantau, Iya. lagi menjaga. Lu siapa? Lu siapa? Lu mau? Kenapa? Ngomong. Gede banget. Bicara. Kenapa?
Yang bukan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Menarik perhatiannya. Kamu sangat sayang? Kamu cinta? Di tangga ada orang. Ya. Apa yang membuat kamu menginginkan dia? Apa alasannya? Aduh, Tuhan Yesus. Menggoda semua laki-laki yang ada di sini. Terus? Tapi dia tetap tidak peduli. Semuanya tergoda sama kamu kecuali dia? Iya. Bagaimana cara kamu menggoda semua laki-laki itu? Hanya ingin membuatnya cemburu. Hampir semua murid-murid ayah kamu manfaatkan. Ayah kamu tidak marah sama kamu? Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Hancurkan hati. Hati siapa yang dihancurkan? Hati siapa yang dihancurkan? Bapak guru. Apa yang ada di pikiran kamu sampai kamu tega melakukan itu? Cuman gara-gara satu laki-laki ini? Sudah melakukan semuanya. Apa yang kamu inginkan dari laki-laki ini? Kenapa dia begitu spesial? Dia manggilnya bapak guru ya. Bapaknya ini dia kaget ya anaknya kayak gini. Karena dia ngacak-ngacak itu orang-orang di situ. Murid-murid dia? Digoda sama dia. Ada beberapa yang akhirnya mereka melakukan hubungan gitu. Dan makanya hamil. Tapi dia lakukan itu karena mau cari perhatian aja sama si cowok ini. Cuma satu cowok? Cuma satu laki-laki. Terus dia nggak dia ngumpetin. Nah selama itu terjadi sepanjang itu dia sambil ngelakuin ritual itu. Agak kalau menurut Mbak nggak normal sih ini kalau perlakuannya dia. Bapaknya begitu sayangnya sama nih anak, jadi dia seperti menutup apa yang terjadi dengan anaknya, dia tutup semuanya. Jadi ini kayak cerita ini disembunyikan di rapat-rapat gitu loh, Ya, Jadi ini matter obses, super obses ya dari perempuan ini ya. Iya, tapi bapaknya sadar apa yang dilakukan anaknya ini jahat ya, karena dia sampai sebegitu terobsesinya, jadi tidak pernah dihukum karena dia ngebunuh orang, jadi ditutupin semua. Jadi kasih sayang bapaknya juga akhirnya yang menjerumuskan bapaknya lagi, paham nggak? Tapi sebenarnya bapaknya tahu ya? Bapaknya tahu, tapi ditutup. Jadi makanya layernya ini kok gini nih, kayak
ada yang aneh tapi ketutup, tapi gimana ya Nuk? Tapi kebuka Oh makanya tadi ada suara bapak-bapak atau kakek-kakek, suara berat. Mungkin itu, ya itu kenapa jadinya nempel terus tuh karena emang dari mereka masih hidup tuh fakta ini tuh ditutupi sama si bapak atau gurunya ini. Jadi ada sesuatu yang terjadi, mungkin itu terjadi perkelahian atau apa ya, ada yang terbunuh, yang bertanggung jawab itu anaknya, tapi ditutupin. Jadi ditutup rapat-rapat, nggak pernah ada yang tahu loh kejadian itu. Sampai ini anak ini, kalau menurut Mbak dia kayak sengaja ngegugurin karena sempat lahir tapi udah itu dikubur gitu loh. Nah Mbak nggak tahu loh itu kayak soalnya jumping yang itu ya. Tapi maksudnya dia itu bertanggung jawab si anak ini, tapi karena bapaknya sayang banget sama anaknya, dia nggak tega, tapi akhirnya ditutupin semuanya nih anak, tapi nggak bisa dikontrol juga gitu. Nunu paham kenapa dari tadi Nunu nggak ngerasain over negatif atau over positif, karena semuanya jadi netral rasanya. Tapi nggak netral juga. Ya nggak, maksudnya ya sebenarnya bukan netral, tapi karena ditutupin itu loh Bang Fat. Jadi kayak ini diselimutin. Jadi ini ada yang off nih, tapi tiba-tiba di apa ya gitu. Tapi ya karena si anak ini dari awal udah buka-buka bikin ritual-ritual nggak jelas itu, dia mengundang sesuatu, dia meninggal, dijemputnya sama yang sosok mungkin Gede yang Mas tadi. Mongol lihat, bener nggak Mas Mongol? Sosok besar ini apa Mas Mongol? Kalau saya sih lebih dari tadi kan mencoba jangan ada yang numpang. Iya. Iya. Di nyonya lagi ngomong. Iya. Di sini ya tadi ya. Pas banget ini di sini. Gitu. Terus ada satu momen gue ketakutan gitu. Tapi gue denger desahan itu tidak berhenti dan gue dari situ gue mengambil sebuah kesimpulan. Desahan suara nafas orang berat itu desahan orang yang merasa kecewa. Iya. Benar. Anxious. Dikit kecewa gitu. Terus suara itu kayak bukan orang yang pingin nakutin gitu, pingin kita tahu. Betul. Tapi kayak orang tua yang kalau Capek melihat anaknya ngelakuin sebuah kesalahan yang berulang kali. Jadi kayak Iya. udah lagi. Persis. Itu dia. Nah, itu yang itu. Cuman yang paling kita tuh Mongol tadi ngejagain tuh itu ada orang. Nggak, dari tadi tuh cuma dua ini loh. Sini, yang ini nih, di tangga sama si di yang sini. Ini nih. Ini dari tadi kayak tuh orang pendek lewat lalu lalang kayak. Maksudnya tapi udah gua mark sih. Iya. Jangan sampai di saat lagi apa gitu. Apa Mbak? Jadi si bapaknya ini Darah Yesus itu di tangga. Cewek gede. iya lagi. Jadi si bapaknya ini mengorbankan dirinya untuk menutup Oh gitu. Masalah mengorbankan diri untuk Dengan ilmunya dia ya, dengan Iya. Jadi dia kayak menumbalkan dirinya untuk ya udah deh gue. jadi kayak dibayar gitu loh. Tapi dengan kayak akhirnya jadi sedihnya tuh Gua kabur. Gua balik ke berlarut-larut. studio aja deh gue. Mau mana? Ada orang besar. Di mana? Kok kabur? Kamu kabur. Kejar. Gua di sini aja. Udah kabur? Oh kemana? Gitu nggak? Gua kabur aja deh. lagi syuting kabur deh. Ya aku udah. Ya Allah Tuhan Yesus, gua takut banget ada Anjing. Kabur. yang nggak masuk akal. Ada di ruangan, di tangga, Aus. di tangga. Anjing kabur. Ya gua kabur aja deh si anjing. Kok kabur? Bisa syuting dia Udah kabur. di sini aja dia ada terang. Kok kabur? Tapi emang ganggu tadi Mbak yang dua itu Mbak. Hah? Mana dia? Itu tuh monitor. Yaudah yuk kita lanjut dulu sebentar. Kita dulu ya. Sorry ya, gua kabur aja. Itu biar dulu deh. Yaudah. Yaudah, kita dulu deh. Kabur dia. Udah ada lampu nggak? Oh, udah ada. Baru mau ngafirmasi nih, mau nanya. Oke, silakan Nu. Hah? Silakan Nu. Ya tadi lanjut lagi Mbak tadi yang bapaknya mengorbankan diri. Iya. Nah, Lampu Nuk. ya. Iya Rian. Udah ada lampunya belum? Itu di balik yang di belakang Mbak Udah tuh dinyalain jendela lampu itu belum di belakang tuh yang dari di gerbang itu bukan sih Mbak? Nggak ada gue. Aduh ya Di Allah Tuhan balik Yesus. jendela di belakang Mbak. Di belakang mana nih? Ini. Di tangga. Di belakang mana ya? Pan Mbak, jika ada jendela tuh. Nah di belakang jendela itu atau di belakang Rian dari layar ini nih. Udah bukan Lihat cewek. kayak yang tadi Udah orang di gerbang punya itu.
udah dari sosok di luar Oh lagi. iya emang dari tadi makanya Mongol kabur itu. Ini di sini. Karena itu. Ini di sini nih. Jadi lokasi. oke, ini Anu. Mana oke. yang tangga naik? Jadi si bapak-bapak ini Tangga dia. naik mana tangga naik? Lu mau tau gak dia gimana ininya? Mana? Jadi wah, tapi ini suicide ya, Nu, jadinya. Akhirnya Si bapaknya. Iya. bapaknya bunuh diri. Tapi untuk ya udah deh, anak gue mati gue juga nemenin. Karena dia tahu anaknya nyangkut kan. Ya Allah. Jadi Jadi yaudah, bareng gitu loh, bareng. Bapak? Tapi akhirnya Nggak, anaknya nggak bisa ketemu bapaknya. Sorry, anaknya matinya akhirnya gara-gara apa? Perang, ada peperangan. Karena darah. Oke. Ya. Berarti benar ya, perangnya benar. Benar, Ada. perang. Benar. Cuman bapaknya nggak terbunuh. Bapaknya nggak nih, bapaknya nggak apa-apa. Bangke lagi. Kenapa? Lihat. Kenapa, Fat? Iya, Iya. dia lagi bangke lewat. Bangsat. Ih, takut. Anjing. Lalu kamera gimana nggak bisa? Oh iya. Terus Sini apa kita namanya? biar kalangan tembok. Iya. Terus apa namanya? Mongol bangsat nih. Jadi 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 dia ngelihat ketika peperangan itu anaknya meninggal. nah, bapaknya, nyangkut nih. Dia lihat dia- anak gue nyangkut. Akhirnya Karena si bapaknya juga punya gift itu kan. Nah. Bapaknya kan sakti kan? Nah. Sakti. Punya ilmu. akhirnya bapaknya Saking sayangnya. saking sayangnya dia mengorbankan dirinya, ya udah deh, gue akan nemenin dengan dia mau ngademin tempatnya. Iya, betul. Gitu, karena dia tahu ada terjadi pertumpahan darah dan dia tahu anak ini buka-buka apa macam-macam gitu. Jadi makanya tumpang tindih banget ini gitu. Tapi memang aduh Pak, ada hubungannya dengan air ya. Jadi di bawah air dia ikat dirinya, diikat batu, Oh, jadi supaya dia jadi dia tenggelam. tenggelam. Oh gila. Tapi anaknya ini maksudnya ada yang off, nggak mungkin ya. Maksudnya ini dia terobsesi, dia sampai mau melakukan hubungan badan sama orang lain yang tidak dia sukai untuk untuk cari perhatian aja sama orang yang dia pengen itu kan. Biar dipikir lu cemburu dong. Iya, gitu. tapi ini sama kayak sampai dia merelakan itu gitu demi untuk cari perhatian laki-laki ini. Off sih. Off gitu. Nah bapaknya ya namanya bapak mungkin sayang sama anaknya, jadi dia mau melakukan sesuatu sampai akhirnya berdua di sini. Bapaknya capek, anaknya juga nggak akan bisa lihat bapaknya sampai kapanpun. Iya. Jadi berarti fix ya, suara nafas berat bapak-bapak atau kakek-kakek itu adalah si bapaknya ini. Iya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kembali lagi laporan Tapi ke emang napas, narasumber ya. tapi napasnya itu bukan napas. Enggak. Bukan Iya, gitu, tapi kayak Nafas kayak cemas. Aduh. capek Gitu, capek gitu gitu. ya. Pas capek. laporan si bapak. Nah, tapi laporan kita narasumber. kembali ke narsum Iya, ya, kembali ke narsum. Kalau misalnya orang hilang portal itu, Mbak, di sini sih portal, maksudnya mild, maksudnya bukan Iya, bukan portal yang bukan gitu gerbang kok. iblis ya, Bukan. bukan. Tapi ini adalah berbeda lagi. Cuman memang tumpukan layernya ini menarik ya, karena mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi dan memang tempat ini mungkin dulu tempat yang dipakai untuk meditasi, untuk berdoa gitu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Ya tadinya adem, Nah, diundang sama si cewek ini, terus ada pertumpahan darah. Betul. Padahal kan awalnya ini tempatnya adem banget gitu. Iya, akhirnya si bapaknya ini ngerasa bertanggung jawab, dia memberikan dirinya gitu, which is Ya karena ini dia sayang Akhirnya sama nyangkut anaknya dan memperbolehkan, karena di situ kan nggak boleh ada cewek kan. iya. Iya. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu perempuan itu ya?
Ibu ya? Siapa nih? No, gua nggak tahu nih siapa nih, No. Kalau di dalam enggak. Hah? Ibu bukan? Adem sih. Hah? Adem. Bu? Ibu bukan? Tuh, kan gue nggak bisa lihat, No. Dingin sih rasanya tuh. Biarin dulu. Biarin dulu. Biar Padem biar dapat gambar dulu. Nah. Nyai, Ibu, Gitu. siapa tadi Mbak? Dari bagian sana nih, Nuk. Tapi kok ini apa? Anggun banget. Ibu bagian sini, Oh, pantes. Nyai. Ya. Nah, gimana? Tadi aku dibawa ke sana. Nyai bagian sana. Ini, sini. Mm-mm. Kok kesini nggak main-main? Oh, Sini. Anggun banget. Apa main-main? Ya kan nggak tahu, Nyai, maaf. Memang kalau dulu di sini itu banyak memang dipakai untuk meditasi, untuk iya. berdoa gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kan ya nggak tahu jadi apa, terus ada peperangan apa segala macam. Akhirnya ya sudah terlupakan. Tapi sebenarnya menurut beliau saluran airnya tuh bagus juga. Nah itu tuh sebenarnya tempatnya tuh adem gitu. Nah yang ngerusak ini ya manusia kata dia gitu. Tapi sebenarnya bagus tempatnya, dijadikan apapun sebenarnya bagus karena aslinya memang awalnya ini secara energi tuh baik gitu, bagus. Terus? First step, Mbak. Terus? Nggak boleh ngerayangin. Itu kakak gue. Nggak boleh. Karena kita nggak ganggu. Tukeran yuk. Nggak boleh. Siapa kamu? Kamu siapa? Permisi. Dengan siapa saya bicara? Bersih. Hah? Bersih, tempatnya udah bersih. Oh, udah bersih, iya. Makasih Nyai, udah dibersihin tempatnya. Kaget gue, pikir siapa? Kelihatan. Makasih Nyai, jadi adem lagi ya? Aku manggilnya Nyai, apa Ibu aja? Nyai, Nyai aja. Udah adem lagi Nyai ya tempatnya ya? Nyai di mana tadi tinggalnya? Oh iya, oke. Boleh. Iya. Iya. Makasih Nyai. Udah dibersihin tempatnya. Perempuan biasa tapi luar biasa. Perempuan biasa. Terima kasih Nyai. Nyai mau pulang? Ya, makasih Nyai ya. Salaman dulu kita. Dari situ ya Mbak. Satu frekuensi ya Mbak? Iya, ujung-ujungnya ke sana tapi dia nggak mau refill ya. Apa gimana? Satu, Ujung-ujungnya sama ke sana. sama satu tapi frekuensi juga.
Rame jadinya ini sekarang. Diapain? Coba Wisnu, Fadi, fokus Ip juga deh kalau bisa lihat. Ini ada penjaganya sekarang. Ada guardnya. Aku pengen tahu kalian lihat apa enggak. Coba sebentar aja. Fokusin bentar. Yang dilihat apa? Nuno. Wisnu dulu sekarang. Nuno guard laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki apa? Apanya? Seperti apa? Looks-nya. Ya. Kayak ageman prajurit Mataram. Oke, Fadi, Iskandar. Bawa shield juga sih mereka. Aku nggak tahu ya bentuknya apa. Laki-laki yang jelas tuh banyak. Gede banget. Ini nggak tahu ini emang gedenya segitu apa ini cuman kaki doang, aku nggak tahu sih. Ini modelannya seperti bardu. Kayak bardu. Oh. Iya, banyak. Wah, Makanya sekarang aku kayak aman. Oke. Aku pikir tadi tuh kayak ini Nunu kan lagi cerita. Aku tuh kayak aku nggak ngebayangin apa yang Nunu lihat. Aku dari tadi cuman di belakang sini nih. Di belakang sini kayak ada satu sosok gitu dengan itunya. Aku pikir oh ya gedenya segitu. Pas aku lihat lagi, nah kelihatan badannya. Adem ya, adem. Kalau Ip Enggak. fokus kamera ya soalnya ya. Enggak, aku jalannya bingung mau lihat apaan. Iya. Iya. Oke. Ya udah, Kosong. kita sepi ya? Iya. Enak gak? Oke, kita kayaknya si Mongol juga keluar lihat jalan-jalan ya Ip ya? Ya, aku nggak tahu kayaknya Ngapa Taman deh, Arif keliling atau deh. siapa tadi kayaknya. Ya udah, yuk kita Soalnya ke si tadi Kita Rian yang tadi ke monitor barusan aja. bilang, kalau nggak salah Rian tadi barusan bilang tuh si Rian, kalau di luar banyak rame katanya. Rian lihat di luar rame. justru di luar ya sekarang. luar. Iya. Oke, ya udah kita sekarang menuju monitoring ya. Iya. Yuk. Bukan mereka yang nyamperin, kita yang menuju sana ya. Dari sana kita Oke. itu dia bergerak. Di sana nyalain berarti. Tadi kita ada sana gitu loh gelombang air. Jadi pas kita di atas juga airnya bergerak ya. Tapi ini kan enggak. Yuk. Let's go. Udah selesai. Belum matiin tuh bos. Wow. Astagfirullahaladzim. Bersih gak tiba-tiba? Masih, tapi tadi pas Mongol keluar itu tuh Mbak, pas Mongol lari nih, kan dari sini banyak kayak anak kecil pada kabur-kaburan, terus di luar tuh rame pada kayak langsung pada Mana yang tunjukin? Banyak yang lari ya. Nah, gimana Kayak kan? dari sini nih, banyak yang lari. Pas Sini Mongol kayak- keluar. Pas Mongol keluar, terus habis Mongol keluar kayak langsung dari luar sini, yang ada di luar sini kayak rame gitu ngumpul ke situ. Tapi nggak masuk. Mereka pada ngeriung ya? Ngeriung. Oh. Ngeriung. Nonton. Pada saat itu artinya yang si Bunyai itu datang tuh. Dia Cuma dari tadi yang atas. sosok gede ini aku lihat kan di sini kan tadi kan pada di sini kan maksudnya. Iya. Nah, mereka di sini sama persis sama yang di gerbang. Ngeliat. Iya. Nah, artinya mungkin itu yang kayak bardu, iya nggak? Tinggi banget. Nah, jadi kita nggak ngeh tuh. Tadi kenapa kabur itu? Di tangga. Lah, si anjing udah di sini lagi kaget gua. Duduk, Tangga. duduk. Di tangga. Di tangga, dan mohon maaf bukan lagi itu benalu yang nempel yang membunuh Resep. Inang. Yang hitam-hitam Oh, dia ngeliatin jogrong wujudnya berarti yang Iya, iya, iya. Jadi iya. gue Kita daripada berdua gimana ngeliat. gimana gue kabur aja dulu. Ya Allah, gue ngaku karena udah bukan lagi yang Iya. inget gak seperti yang di rumah sakit. Iya. Jadi yang menguasai si perempuan. Iya, mau nyusup tadi mau nyusup. Iya. Jaga. Yang kita berdua di tangga sama di pojokan itu di situ tuh yang besar-besarnya. Tangga sama pojokan sono kan? Nah, gue liatnya pojokan sana tadi Ngol. Iya, jadi yang pojokan itu. Iya. Jadi memang kalau di sini dari awal tuh udah kayak raksasa ya, No, wujudnya ya, No ya. Tapi dengan penjaga tanahnya juga gede juga Ya, ternyata. yang di depan Nunung lihatnya Iya. jaga tanahnya. Ini juga ternyata pas sudah terbuka, oh ada si nyainya lah Ada gitu nyainya. ya di area ini. Iya. Coba minta gambarnya Wisnu deh tadi.
sosok yang tadi yang mau lari itu adalah sosok yang menguasai dia, betul ya? Nah, jadi udah kepisah tuh ya. Dan kita tadi juga dapat ceritanya tentang si sejatinya perempuan ini. Emang si anak ini yang ngaco aja, yang akhirnya bapaknya harus menutupi menutupi Ya udah kesalahan menanggung anaknya. malu, menanggung semua udah diperbuat sama anaknya. Ya. Wisnu artinya nanti gambarin bapaknya buat di-insert coba boleh ya? Bapaknya. Bukan, itu insert di Trans TV Fadia. Setiap hari apa kan? Tiap hari ada 4 kali. Enggak, kalau Fadinya aja. Tergantung ya? Tergantung. Oh, Gantung callingan. tergantung callingan. Ya, ngantuk nih. Oke, jadi Mongol tadi sempat ngelihat sosok asli dari yang menguasai Iya. dia, ya, benar Yang ya? inangnya. Bener ada buntutnya kan? Betul. Ada ekornya ya? Oke, Wisnu ntar akan di-insert Serpagi. sosok bapaknya. Ayahnya dia. Silakan. Heeh. Dan ini Sama adalah, ini, oke, silakan Wisnu. Nah ini curiganya. Ya. Jadi ini adalah salah satu sosok yang keluar karena ritualnya perempuan ini sampai akhirnya dia kayak kehilangan masternya gitu loh. Ini gue mau kemana nih? Jadi kayak hewan liar aja jadinya. Tapi gitu. Bang lihat banyak loh, Banyak. berkoloni. Banyak. Heeh. Mungkin nggak ya mereka tertata rapih karena si Nyai ini? Iya nggak sih, benar. Nu? Ada tatanannya gitu. Bener nggak jadinya. sih? Iya benar. Walaupun misalnya negatif positif pasti ada di mana-mana. Tapi tuh kayak lebih, oh iya lu di bagian sini. Iya di situ ya, gitu. Ya, Iya benar. lu di sini sama di sini. Nah tadi sosok perempuan yang nyangkut di Mbak itu sosok sebenarnya ya sekelas Miske ya. Sekarang dia udah pergi. Kadung ngampel ke Mbak, dia masuk ke dalam, dia bingung. Kelojotan di dalam. Gimana nih? Mau Di keluar mana? bingung tadi. Akhirnya tadi sekarang udah oke. Mungkin karena itu bisa jadi nih, Iya. maksudnya kayak soalnya bingung Mbak, kayak ini kok tatanannya cukup Rapi. ya gitu. Kan biasanya ya, kan maksudnya mereka nggak punya maksudnya ada dimensi yang berbeda sama kita. Cuman kan maksudnya kan mereka bisa-bisa aja gitu Kayak kan mestinya. Berarakan gitu Berarakan, kan. iya, Biasanya nyampur. ada ini Tapi tuh. akhirnya kan Ini rapi tertata. teritori gitu kan. Nah, kayak bener-bener dia di sini walaupun ada anak kecil, ada apa, Nggak, sosoknya cuman macam-macam. pasnya itu dibatasin sama rumah. Ya. Ngepasnya Iya. dibatasin sama rumah. Jadi gue kayak ini kok Bertempat bisa kayak gitu. Bertempat. Padahal kan dimensi mereka mestinya lebih luas gitu. Iya, iya. Mungkin ya emang itu tadi, mungkin karena memang sengaja supaya tidak saling mengganggu, mungkin seperti itu. Karena Iya. emang kuat ininya, secara tanahnya Iya, bagus. benar. Gitu. Oke, Mongol ada yang ingin disampaikan nggak ke Saradix? Sebenarnya sih kalau saya Mongol pribadi itu jarang banget kabur. Tapi kalau gua kabur berarti itu berhubungan dengan sesuatu yang membuat gua ini. Jadi gua memilih kabur karena gua Diambil di sini, ambil malah dipindahin. Oh diambil. ambil. Oh gue Nggak, pikir, jadi abis gue pikir kurang ke atas, makanya gue gini-giniin kurang atas. maksudnya gue lebih memilih lari karena gue tahu siapa yang ada di balik itu. Iya. Maksudnya gini, mungkin kalau kita bertarung mungkin juga belum tentu kalah, tetapi kan masalahnya adalah gue sendiri. Iya. Kalau dulu Mbak Sarah, gue kalau ngonten itu selalu ada 2 orang yang nemanin, dan mereka itu adalah anak buah Mongol waktu masih di Satani. Oh, Jadi kalau ada iya, apa-apa, iya. gue teriak dari lantai 2. Oh. Ya kan, gue Tapi, bilang langsung mapping Iya. ada yang si sosok ini ya. Mereka berdua langsung kabur tuh, nyari mana timur, mana itu gitu. Nah, jadi gue masih bisa sampai selesai itu. Tapi kalau yang di tangga itu, gue rasa gue nggak bisa sampai di situ. Mungkin sebenarnya kita bisa saling menjaga, makanya tadi Nyainya langsung datang. Perhatiin nggak sih? Enggak. Masalahnya nggak bisa begitu. Posisinya mereka berdua itu yang ngejagain lu. Enggak, bukan. Karena jangan sampai dipepet oleh yang di pojok itu. Yang di pojok itu tuh mereka berusaha untuk masuk juga ke dirimu. Iya. Iya. Makanya tadi kan Mongol kan nge-shield. Ya kan. Udah nih karena gue udah ngeliat lu nge-shield Mongol, makanya gue aman, gue bisa komunikasi dengan lebih lancar. Tapi kan gue nya bro. Nah itu dia, Iya, pas kan? lu kabur lah, yang nge-shieldnya kabur. Iya. Kan PR. Nah, makanya kan pada saat kabur, tapi menurut aku ngerasa sih oke, karena tadi udah kejaga tuh udah sebenarnya. kejaga. Udah kejaga. Makanya tadi masuk si Nyai. Nyai. Jadi dia ngejaga gitu. Jadi Tapi- maksudnya kalau menurut aku harusnya sih kita bisa saling menjaga sih. Bisa kok, Ya, bisa. bisa. Cuman tapi tadi memang kepecah. Jadi kita nih bertiga di sini Bang Fat ya kan, bertiga.
Mongol di sini. Di sini ada yang mengintimidasi sama di sini. Sana, ya. Nah, Nunu mau coba jagain Mbak juga. Di sini Nunu shielding, di sini pun juga. Jadi kepecah tuh. Di lampu ini juga ada nih Gitu ya? Jadi yang kerubungin tadi. ya. Nah, jadi gua lompatnya kayak orang, maksudnya kayak orang memang Iya. kayak mohon maaf kayak kita lagi sementara mangkal terus ada satpol PP. Iya. Gak apa-apa, tapi emang Jadi sih, kadang jurang jadi- pun gua terbangin. Jadi pas pada saat Mas Mongol kabur, Iya. yang ini yang paling keras nih. nah betul. Karena apa, Nu? Karena kan Mbak ngambil sejatinya. Mbak kan lagi minjem si perempuannya. Dia kan kepecah, otomatis kan kepisah. Aku lagi fokus ke sini, Mongol otomatis harus ke Iya. dia dulu. Tapi si bapaknya tuh lucu. Si bapaknya tuh ada di ini. Di mana? Ini di sini terus kan gua ngejar-ngejar ke sana tuh, maksudnya nggak jadi deh, nggak Dadah. jadi. Iya. nggak usah, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nah, Nggak jadi. lu dari tadi kentang mulu, Iya. syuting lari. Lu syuting lari, ya kan? Ini lagi ngomong nggak jadi. Lo tadi aja tanya sama Sofyan, kita ngejar orang ke sono. Ngapain, Sofian? Ini kita berempat ngejar, ada apa bilang kayak orang kayak bukan pocong, maksudnya kayak setengah Kayak binatang, tadi. setengah orang tuh lompat-lompat begitu. Jadi kita nggak jadi. Kita ke sono. Oke, ya udah. Artinya cukup tapi ya ceritanya Cukup, malam ini ya, cukup, bagus. cukup. Dan kita jujur tidak menemukan sebuah koloni yang ada di gunung-gunung yang portal yang pindah dimensi gitu, nggak ada sih, Ip. Enggak, saya nggak ketemu. Iya. Tapi Iya. yang layer itu yang kita buka layer kebohongan Yes. itu maksudnya gini. Jadi sosok perempuan ini dia bersembunyi di balik layer kayak orang nikah gitu loh, seloyornya nanti kalau itu dibuka kan. Nah, tapi kan kita tadi terbuka akhirnya ketahuan kan, bisa Iya. kegambar oleh Nunu. Nah. Terus bisa kebaca lo, bisa juga kita Ceritanya, mengetahui banyak tentang sosok itu, berarti Sejatinya ya. aman. Sejatinya sih nggak ada satupun portal dari Iya. dunia lain, Yes. hanya biang kerok yang menghisap perempuan ini, nempel di perempuan, akhirnya dia menjadi owner dari perempuan ini. Oke, ya udah Saradix. Kan berarti kan kalau dari laporan Yang dari Iya. narasumbernya. narasumbernya kan berarti udah bener tuh yang dilihat tadi ada sosok hitam besar kan ya. Iya. Bapaknya bilang Iya. itu berarti itu udah confirm afirmasi ada. Terus kalau yang Kunti juga tadi bilangnya yang lihat Kunti di atas itu mungkin sosok ini kita nggak tahu Ini, juga. ya. Ah. Merah ya ininya dia. Ya cuman maksudnya mungkin kan kalau kan pernah bilang kan ya kalau misalnya orang lihatnya ya karena ini orang taunya kalau cewek rambut panjang itu Kunti, Kunti, ya akhirnya disebutnya semuanya Kunti Kunti, gitu. ya. Distereotipkan. Iya. Terus tapi untuk yang bapak yang hilang umur 65 tahun tuh kita juga sini nggak ketemu kan, Iya, bisa nggak ada. Jadi aku sama sekali tidak merasakan. kayaknya mungkin dari pihak keluarga mungkin bisa lebih ke sesuatu yang lebih logis ya Iya. mencarinya. 6 tahun, Pak Den. Iya. Ya tapi kita nggak pernah Kayak tahu. nikah Soalnya tadi anaknya sempat yang pengennya gini kalau bisa si anaknya bilang ya amit-amit kalau misalnya emang meninggal gitu ya minimal ada closure-nya Ip. Oke, Saradix cukup, jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa juga download Aplikasi. DMS. Nanti ada Mongol juga di situ. Dan iya akan dong. ada Mongol ya, Mongol, Oke. Mongol plus. Ya karena kalau duduk kita berani ngebahas. Tapi kalau taruh dia Juwin, I'm alone baby. Oke, oke. Kami di di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.